Misalnya apa suruhnya membeli tembakau di pasar, apa suka merokok je daun nanau, kan pakai tembakau tu, beli tembakau koyo bu, aluponya, lain beli tu deh lupo dah maaf ya dah, biarlah dah sepai, jangan berang lukanya, urang rumah awak pelupo awak nak beruntung kan? Untungnya Ustaz, ambo anak mana nomor 2 dulu lahir sonsam. Tak tanggung sakitnya ke ibu melayan anak sonsam tu doh. Kakinya dulu tak sangkut liya juga. Masuk ambo ke dalam tu minta di bidan istri Ustaz sakit mana Ustaz? Datang ke dalam. Masuk ambo ke dalam. Maafan ambo ya dah kok mati ambo ya sakit mana. Tak tanggung sakit. Alah kata anak sonsam tu mau 2 tahun je lah anak tu sekali lah. Dia dah lupa sakit tadi. Aku mengkau sampai anak orang sawalik ya Pak. Karena bininya perlu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah, tanpa kita rencanakan, alhamdulillah saya disampaikan oleh Allah di Masjid Al-Amin dengan selamat. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh perangkat beliau, Bapak RW, Bapak RT yang kami dahulukan selangkah, ditinggikan serantiang sebagai minyak mama tua kampung, tempat bertanya bagi kita orang banyak. Mudah-mudahan beliau sehat. Karena wirid kita ini waktunya pendek, itu tidak perlu kata sambutan. Ambo saja tiba tadi lah tahu ketua masjid. Aja nak diperkenalkan. Ya kan? Jadi kalau banyak kata sambutan tak jadi ambo berceramah. Waktu pendek, ibu-ibu apa-apa lah berkumpul sekolah. Ambo yakin mana mangko panuh musajidku pun tak jemaah siko saja. Jemaah masjid lain yang ada di sekitar ini. Saya sudah dapat informasi tadi paling 100 orang. Ya kan? Aku berapa banyaknya. Ya kan? Alhamdulillah. Saya bersyukur ibu dan bapak ramai ini agar semuanya masuk surga. Amin. Untuk itu setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat, kita semuanya orang-orang terhormat. Kalau kita lain tak banyak dosa. Penghormatan orang-orang itu basa-basi saja Pak. Kadang-kadang apa sumpah dalam hati. Tapi yang terhormat dia kecil. Itu basa-basi saja. Asal kita selalu taat kepada Allah, kita akan jadi orang terhormat. Allah tidak melihat wajah, tidak melihat potongan pangkat dan kedudukan, ya kan? Yang dilihat Allah itu apa? Ketaatan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu itu. Itu yang dimuliakan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Itu suaranya bagus. Kalau dari likili di kulit, ya kan? Itu kulitnya hitam dari kupiah Medan, Pak. Kalau dekat nang kalamnya suruh segala dari Nabi. Karena giginya putih. Tapi dia masuk surga. Bilal, saya ketika Isra Mi'raj mendengar telapak kakimu, telapak terompamu berbunyi di surga. Bilal, kenapa bisa begitu? Allah telah mentakdirkan kamu masuk surga. Apa amalmu Bilal? Saya tidak melupakan salat 2 rakaat sesudah berwudu. Jadi rupa salat Bilal itu kalau tidak ada instruksi dari Nabi, diredai oleh Allah pada kulitnya hitam. Kan? Jadi tidak tergantung kulit. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah semua. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'. Ar-Ra' itu petir, bahasa awaknya patuh. Ya kan? Ar-Ra'du patuh. Patuh kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau
itulah menjadi pantun di orang awak. Guruh patuh penuh bolinde pandan tajamu di Subarang walaupun 700 dicarikan nube, ya kan? Badan batamu mangko sana. Tanyalah ke orang berbicara, ya kan? Sakitnya tu di ube, abialah ndak 700 na ube asa batamu jo pacarnya. Jadi surat Ar-Ra'd, surat petir. Di dalam surat petir ini Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di dalam surat Ar-Ra'd ini Allah berfirman bahwa orang-orang itu nanti sekeluarga ada masuk surga. Jadi bapaknya, ibunya, menantunya, anaknya, cucunya semuanya masuk surga. Ibu-ibu, bapak, jemaah yang datang malam ini ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau saya meminta kepada Allah lebih dari itu, Pak. Ya Allah, semua jemaah yang pernah mendengarkan pengajian saya, kemudian pengajian itu dipahaminya, kemudian diamalkannya, ya Allah, di dunia saya sudah dapat ganjaran pahala dari Engkau sebagai menebar ilmu yang bermanfaat. Untuk itu ya Allah, orang-orang yang mendengar pengajian saya baik secara langsung maupun melalui video, masuk alanyo sadonyo ke dalam surga ya Allah. Itu permintaan saya, Pak. Jadi saya tidak ingin kita bersilaturahmi di sini saja, di dalam surga nanti. Lah ingin apa-apa ibu-ibu bertamu jambo di surga. Atau bertamu loja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertamu loja sahabat-sahabat Nabi sadonya sampai Nabi Adam. Nabi Adam tu lain tak patah liawak mencaliknya tu ustaznya tinggi. Kita setinggi Nabi Adam itu pula dalam surga nanti, Pak. Sekarang kita kan beragam ini, ada yang pendek, ada yang setengah pendek, ada yang tonjang, ada yang tinggi. Iya kan? Kulit, ada yang kudiang, ada yang hitam, ada yang kuning lansir, ada yang hitam kaliang, ada yang hitam pakai. Iya kan? Nanti di surga tinggi kita rata-rata setinggi Nabi Adam, kulit putih rancang. Jadi nan hitam-hitam kau sabar saja. Asal masuk surga nanti kulitnya pun, aku merasa ke hitam orang. Sudah baju hitam pakai lo, kulit hitam pakai lo baju hitam. Tu rupiah merah. Tapi nyodek ketua musaji sabar. Jadi ketua musaji kau Pak, jadi pengurus musaji banyak upik dari puji. Sebab orang menonton santiang daripada orang main. Sabar saya nak. Iya kan? Nanti putih rancak tinggi. Kerana dia sabar. Itu penduduk surga itu nanti. Wajah sama dengan pemuda umur 25 tahun. Ya Allah. Kenalah bentuk taruhan bau kau. Ini bau lagi. Apa ni memperhatikan taruhan bau? Ajali lah bentuk itu betul lah kayak itu. Dia mau murah se tandonya Pak. Pulang mau mengaji ke kampung ke Baso dari Padang. Baso po anak SMA. Pabilo pulangnya. Ketika mau balik muda dulu mau 30-an. Pabilo pulang dah. Kini nak amu anak SMA muda je mah. Sadonya cari lah putih, bulu mata putih, bulu hidung putih, abuh putih, janggut pun. Jadi kalau lah segala putih kau mangga karajo awak lain. Janggut lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tua, amal salian dan kaki tofa banyak. Mudah-mudahan nanti masuk sarugo je lain. Karena surga itu luar biasa. Yang pertama orang yang akan dapat masuk surga itu apa? Orangnya rajin membangun fisik masjid. Ini sudah indah seperti ini. Orangnya juga rajin memakmurkan masjid. Kadang-kadang Pak, zaman kini malah banyak orang bikin masjid dengan uang pribadi Pak. Setelah siap masjid itu diwakafkan ke masyarakat. Yang paling sulit itu memakmurkannya.
Iya kan? Bagaimana jamaah itu seperti ini terus di suatu masjid. Kalau jamaah mau keluar Pak, tamuwe tidak ada saja. Berapa banyaknya rumah di komplek-komplek, kan? Tapi sebagian orang tidak mau ke masjid. Sama juga orang buat keranda mai Pak, di kampung Tandu namanya. Kecik Pak RW pada meminjam nyawa ke orang lain. Kita buat lah keranda mai ke Tandu. Jadi ko 50.000, ko 100.000, ko 200.000, ko 250 nya buat paling rancak tu stainless steel anti karang. Iya kan? Salah taala rancak. Kecik Pak RW kalau sianang ke dahulu naik ke teh celam. Tidak ada nama seorang mengalu piti pembuat tadi amunya. Akalannya ancu itu orang gini Pak, tidak mau meramaikan mas. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Kalau salat maghrib kita sekarang ini berapa ini? 3 rakaat kan? Kalau salat kita di rumah, tidak pergi kita ke sini salat maghrib. Bapak ingin mendapatkan pahala sebanyak pahala di sini. Bapak harus ulang salat itu 27 kali 3 rakaat. Coba bayangkan itu 27 kali 3 rakaat. Kita mulai sekarang salat itu di rumah jam berapa siapnya nanti? Sampai pagi. Tapi kalau datang kita ke masjid, pahala yang 1 kali tadi sama dengan 27 kali di rumah. Namun yang dijanjikan Allah ini pahala itu gaib. Sedangkan manusia ini kerap kali menerima upah itu yang nyata. Iya. Atau kadang-kadang kurang yakin orang antayun tidak. Antayun tidak ya leh aja. Tidak ada nampak 27 itu. Dia gaib pahala. Tapi kalau ditukar oleh Allah dengan yang nyata Pak, saya yakin ramai. Kecik Allah ke malaikat Mikail. Mikail kan membagi rezeki Pak. Sinilah aja. Apa kabar ya Allah? Sekarang diubah lagi supaya manusia itu ramai ke masjid. Baca rumah ubahnya ya Allah. Kalaulah sudahnya salat beko, persiapkan bara jamaah tu banyaknya nan salat, ka pulang, ya kan? Agaknya bare 27 gantang orang. Itu jamaah tu agak bare 27 gantang. Beko salat zuhur betulo, salat asar betulo sampai di isya. Ambo yakin Pak, tidak ketemu saja. Kalau itu Paknya, kan? Nah artinya kita tidak lakukan membeli bare Pak 5 kali 27 gantang lebih bare sehari. Iya kan? Menggali bare lah. Tidak membeli bare. Tapi yang namanya upah pahala itu gaib. Bagaimana kita meyakininya? Iya kan? Jadi dalam kita membuat masjid ini secara fisik itu udah betul, ya kan? Sana ngerti awak, semuanya diukir dengan kaligrafi nama-nama Allah. Apa yang kurang rasanya kalau dingin dikasih AC, ya kan? Tempat beruduknya bersih, harum. Kalau nak kalah kita dari bandara WC-nya harum, jangan hari yang seketiknya bali alat pembersihnya. Itu kan fisiknya, ya kan? Tetaplah kita memakmurkannya. Itu salah satu orang yang akan jadi isi surga. Wa aqamus salat. Aduna lebih bahayo dari itu lah Pak. Orang Islam tak salat. Iku orang Islam pemalai ke masjid. Jadi jangan kita baca baru tadi. Orang Islam mau membangun, keluar duitnya, tapi dia tidak mau berjamaah ke masjid. Lumayan murah itu. Yang parah itu orang Islam yang tidak salat. Kira-kira di mana negara ada enggak? Banyak. Iya kan? Di kampung saya juga banyak. Sudah tidak salat Pak, tiap hari minggunya memandu anjing di Teoto. Orang Islam Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari
manusia dengan binatang. Binatang itu instingnya tajam, akalnya tidak ada. Manusia akalnya tinggi, instingnya kurang. Nah, di mana contohnya? Saya teringat tsunami di Aceh, Pak. Seluruh orang Indonesia yang hidup di zaman kita sekarang ini, yang sudah ya di atas 15 tahun lah umurnya ketika tsunami Aceh itu, dia tidak akan lupa itu lagi. Tsunami itu kan sekali itu baru ya Pak, iya kan? Sekali itu baru kita dengar istilah tsunami. Karena tsunami itu tidak mungkin satu kali seminggu datangnya, tidak mungkin sekali ratusan tahun mungkin. Mungkin aja generasi yang datang sudah lupa lagi, ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, kata orang-orang yang tidak terkena tsunami ketika itu, sesudah hari gempa, ya kan, itu burung-burung laut, kan ada burung spesial di laut mencari makan, Pak. Mereka lari semuanya ke bukit, berbunyi, ing king king. Kera di atas bukit juga heboh, berbunyi, ya kan? Instingnya tajam. Rupanya gempa yang dahsyat itu membuat dasar laut pecah, ya kan? Jadi ketika tenang setengah jam itu, yang pecah itu menghirup air, sehingga air menyusut. Air menyusut, otomatis ikan banyak karena air tidak ada. Manusia karena instingnya tidak tajam, ya kan? Dia kejar ikan itu. Mereka pesta-pesta, ada tari-tari setengah telanjang itu tepi laut tuh. Hari kan hari Natal tuh. Ya kan? Mereka kejar ikan banyak itu. Ini kita beruntung, ini banyak ikan, air menyusut. Sedang merebut ikan itu, tibalah ombak jadi yang retak itu, laut yang pecah itu Pak, dipertemukan oleh Allah kembali. Air sudah penuh di dalam, ya kan? Keluarlah air berkecepatan 2450 km per jam. Sedangkan pesawat membawa kita ke Mekah saja kecepatannya hanya 900 km per jam. Kecepatan tsunami itu 2450 km per jam. Tidak satu pun yang bisa menghindar. Burung laut tidak kena, karena mereka tak tahu, akalnya tidak ada, tapi instingnya tajam. Jadi makhluk ini macam-macam kelebihan diberi Allah, Pak. Begitu juga kerbau, Pak. Kan dibajak orang di sawah, di kampung, ya kan? Di lo bajak tu kerbau di muka. Kerbau itu ada tidak akalnya? Tidak ada, Pak. Setahu saya kerbau itu dibawa ke pasarnya, tidak bahasa betilannya. Dibawa ke bendara, mungkinnya tidak aja yang benda orang itu tidak malu jadi orang. Tapi instingnya tajam, Pak. Kalau orang membajak di sawah, ya kan? Kemudian semenjak pagi kerbau itu dipasangi, sesudah itu jam 12:30 orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjuran sontak Ka'bah, nak nyelo bajak lah. Kecil orang di belakang, bang pernah nyelo bajak, nak terang ada orang azan. Kasalat orang kecil orang kau kakabau, ada yang malu salat dan kabau. Orang kan orang itu disuruh oleh Allah salat, bukan untuk keperluan Allah, keperluan kamu. Komunikasi langsung dengan Allah. Saya juga beruntung kalau kamu salat. Untungnya kecil orang baca. Ambo bisa istirahat, bisa berkubang, bisa makan rumput. Ang taruh ke kamar mandi, tahara, beruduk, ang salat. Sudah tu bikuang minum kopi. Ambo lah lapik lupa ni, ambo membaca. Lawak balik melaki waktu asar masuk. Sekarang pertanyaannya kepada jemaah. Benar tak usulan kerbau tadi? Benar kan? Nah, kalau ada orang mengecek salah, itulah sakit orang.
Akan tu orang nak membaca kok sawah seketik dari itu. Taruh salah. Amun tak masalah. Alai sama saja dia nak baca. Masih banyak tak orang Islam yang tidak salat itu? Untung saja umat Nabi Muhammad orang Islam kini Pak. Kalau umat Nabi Musa dulu langsung disumpah jadi babi dan disumpah jadi kera. Lihat Al-Quran. Qiradatan khasiin. Mereka disumpah jadi kera, meninggalkan salat ketika menangkap ikan. Ya, jadi kita yang sudah salat ini, yang namanya salat wajib. Kalau bapak ndak musafir, bapak si mukim, tinggal kita di sini, masjid mudah dari rumah, akses jalan ke sana baik, pakai beton, kiri kanan lampu penerangan banyak, ya kan? Kita tinggal di tempat yang ramai, janganlah salat di rumah juga. Makmurkan masjid kita yang indah ini. Kalau enggak, kata Nabi, masjidmu sama saja dengan kuburan. Sekarang kuburan kan dikerami orang apa? Masjid dikerami, kuburan dikerami. Ada enggak kegiatan ibadah di kubur itu? Enggak ada. Masjid yang indah kalau enggak ada jamaah di sana, sama saja dengan kuburan. Ya kan? Kalau salat-salat di rumah, salat-salat sunat, kerjakanlah di rumah, tidak apa. Satu. Ditambah sekarang lagi sudah kita salat berjamaah, bapak ibu berniat mendengarkan tausiah. Aku sama nanya tak ada nanti disampaikan dek buya-buya, cuma gaya cara orang menyampaikan beda. Nanawa ingin menonton ustaz dan itu tuh. Aku diundang Ustaz Oren, Pak, lo gayanya. Iya kan? Diundang Ustaz Muhammad Arif dari Piaman, Pak, lo gayanya. Akan itu tuh. Itu mengko kadang-kadang awak banyak pergi ke surau, Pak, tidak menerapkan pengajian balik sikor, menonton Ustaz. Pindah sikor di tempat lain. Iko Ustaz yang di YouTube tu datang gini mah kita tonton je lah sama-sama Ustaz kelera aja. Itu betul malu ya kelera lupa. Jadi niat itu harus diperbaiki. Apa keuntungannya kita seperti sekarang? Kalau melihat saya kan sudah di YouTube aja udah tuh. Iya kan? Jadi kaum muslimin, orang yang kerap kali mendengar saya di YouTube tu kalau buat tamunya Pak, nyolah suah kerap saya mau, ambo tak telongo-longo saya, hanya pacik-pacik sebab ambo tu, ya, ambo penggemar ya aja. Bila macam itu lah laki-laki nak berusi dah. Kau berusi kalau salah lah tu. Ya kan, karena dia kerap kali menonton YouTube. Tapi apa bedanya dengan kita yang datang sekarang? Kalau kita semuanya yang datang ini, termasuk saya yang menguraikan tausiah, sama-sama ikhlas kita Bapak Ibu. Semenjak kita turun jenjang rumah kita tadi, ya kan, sampai nanti ibu dan bapak tiba di rumah kembali di jenjang pula, baru berhenti malaikat mendoakan kita. Doanya tu Ustaz, ya Allah, ampunkanlah dosa jemaah yang sedang mendengarkan tausiah secara langsung ini, live streaming ini. Ya kan? Kenapa ya Allah? Dosanya yang kecil, dosanya yang besar. Dosanya dulu dia sudah terlanjur berpacaran, dia tidak tahu. Ambo kan ancok gini menyampaikan karena mudah-mudah Pak, jangan berpacaran kalian. Kalau bukan nanti nikah saya, pacaran tu berdosa. Artinya dia apa enggak pacaran dulu, dia lapak lah telongsong, enggak tahu dulu. Dulu dia enggak tahu lah. Akhirnya mudah-mudah yang ditiru lapak tu. Kalau kena nanti langsung ni nikah, pacaran berdosa, lebih-lebih pacaran tu 5 tahun loh. Semua you kredit onda. Berdosa kita. Yang kedua doanya, ya
mereka ini majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, mereka mendengarkan pengajian, masukkanlah seluruh jamaah ini ke dalam surga. Malaikat yang lain amin. Itu keuntungannya awak secara langsung menengah kaji sekaligus salat berjamaah. Tidak melalui YouTube. Di YouTube dah ada itu. Bapak lo je tidak semuanya ikut palonya. Iya kan? Tapi ada yang tidak dapat doa itu walaupun dia hadir sekarang. Mudah-mudahan tidak ada awak. Ada yang tidak dapat doa malaikat itu walaupun dia di sini sekarang. Sihat Ustaz, orang nan banyak utang tapi gali membayar. Tu ndaknya doa ni malaikat. Tu. Di kalau ada pak nan situ pulang zalalai. Nasi lama nyesangko katan mau tang lama membayangkan. Aduh saya rasanya kamu membayar itu apa? Kalau kau utangnya lunak giginya dari lidah. Coba yang anda pak, berapa hebatnya nyo merayu orang supaya nyo dapat utang. Nyo lunak giginya dari lidahnya. Tapi kalau kau membayar, aduh saya rasanya. Tapi kalau ada niat baik untuk membayar, dapat doa malaikat itu. Nanti muka suiko tidak ada niat baik, tidak ada pengenaan itu nak membayar. Itu tidak dapat dari doa malaikat. Dua, tidak kayo hanya doa Ustaz. Ada orang ngecek itu sedoanya yuk ampunkan dosa orang kau masuknya ke dalam surga, lapehnya dari azab neraka, azab kubur. Itu doa malaikat. Kak bang kau tak kayo awaknya doa dia malaikat tu Pak Ustaz. Malaikat tu lah tahu Pak bahasa orang ko sadonya malaikat lah tahu iko nang ka kayo, iko nang ka bangsa, iko nang ka jadi ustaz, iko nang ka maliang kotak zaji deh. Malaikat tu lah tahu. Iya kan? Jadi dia tak ada mendoakan supaya orang miskin jadi kaya, cuma tambah rezeki. Ada doa malaikat tambah rezeki mereka. Rezeki itu Pak bukan uang ya juga. Rezeki itu apa? Pertama kesehatan diberi Allah, dipergunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau kekayaan, berapa banyak kekayaan negara Bapak? Tambang emas, tambang nikel, ya kan? Tambang timah. Tapi nang kayo siya di tambang awak tu orang asing dia awak tinggal cari tambang sana. Kan melo tali berkesinan melo kemari mana kue. Jadi kaya itu sudah ada takdir Allah, tidak usah didoakan malaikat itu. Rezeki yang paling utama itu badan sehat, umur diberikan oleh Allah, bermanfaat untuk taat kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu dipanjangan umurnya menurut kehendak Allah yo, tapi baik lo karajonya. Ya? Ibu-ibu kepada suami saja berbuat baik bu, masuk surga. Percayalah kepada saya. Tidak usah ke orang lain dulu. Ke suami ibu saya berbuat baik. Ya kan? Bab itu suami itu junjungan. Ambo jalen cik-cik. Kalau ibu menanam kacang dia junjung. Anak membalik junjung atau kacang? Kacang nama membalik. Nyari pun junjung tu. Anak terjadi suatu. Kalau keluar buah di dahan di gagang kacang tu, buahnya teratur panjang ke bawah tu. Cuba kalau junjung tak ada. Buah tu melepe di tanah, nyo pijak di kambing, nyo pijak di ayam. Iya kan? Jadi suami itu junjungan.
Muliakan dia, ibu akan masuk surga. Baca rumah mulianya Ustaz. Nampar tamu, jangan titoko menyisihaninya orang gaeknya. Awak sebagai suami itu loh Pak. Kamu boleh memarahi saya. Kalau kamu tidak bisa menahan emosi, tinjulah ambo asal hendak kena itu. Bila engkau boleh mencerca saya seenakmu kalau saya salah, silakan menghina aku. Tapi kamu jangan memisahkan aku dengan orang tuaku. Karena dia yang mengandung aku 9 bulan. Dia yang payah kesakitan melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian ketika saya sudah lahir, dia yang mendidik saya. Sampai saya perguruan tinggi, entah berapa tanahnya yang terjual, entah berapa air susunya yang habis, sehingga kalsiumnya berkurang. Orang tua saya yang perempuan itu sekarang sudah bongkok karena kalsium tulangnya hilang. Saya menyusu kepadanya. Jangan engkau coba-coba melarang saya kepada orang tua saya. Atau sebagai suami itu Pak. Ada orang yang takut di bini. Bapak bininya ya rancak dari Meriam Belina. Tahun 70-an minta film rancak itu ke Meriam Belina. Kalau kini lah untuk taruh bawa lo tu mah. Dulu. Anak baca lihat calik ragai dia takut di bini. Kau sama je balui masuk luka. Luka tu Pak, kalau balui masuk ke dalam, tak ada tempat keluar selain dari tempat masuk tadi. Tidak bisa nyo keluar seorang lain. Dikeluar ni orang lain. Kan hebat balui tu tuan licin, tapi asal masuk luka tak keluar. Acuh itu je orang takut di bini. Basi banam sedur rumah bini itu nak jelik rengai. Itu namanya orang Semando masuk luka. Jadi kalau kita menghormati suami, hormati ibu yang melahirkannya. Kenapa? Dalam matematik 1 tambah 1 1. Dalam matematik 1 tambah 1 2. Dalam suami istri tidak boleh 1 tambah 1 itu harus 1 hasilnya. Ibu suami, ibu kita. Mertua suami, mertua kita. Jadi kita berdua punya. Orang tua kita 2 jadi 4. Begitu juga kita Pak. Itu kan ibumu. Lihatlah sendiri. Jangan seperti itu. Ibu mertua itu ibu kita juga. Nah, jadi ibu kalau ingin cepat masuk surga, hormati suami. Nah, kalau layamu ibu ambo tunjukan, ada nak ambo tunjukan cik, nemo ibu. Baik. Nah, ada 4 opsi yang akan kita pilih. Pertama kita lihat dulu Nabi Nuh. Ini rumah tangga ini. Nabi Nuh sudah meramaikan masjid, membangun masjid, meramaikan masjid. Rumah tangga lagi. Kalau rumah tangga kau tidak aman, sulit je pegang saji. Kecuali Nabi. Nabi Nuh berapa berdakwah? 1000 tahun. Tapi orang yang masuk Islam hanya 40 pasang suami istri. Itu yang naik kapal. Namun naik kapal tu kan nampak tu ada. Tak percaya banjir kadang ketipu dah Pak. Tu ada bukit nang kambo panjang aja. Mengambil ke naik kapal tu aja. Ayah mau naik itu 40. 1000 tahun berdakwah, 40 orang Islam dapat. Berapa mada orang tu? Hanya minta dari Nabi Nuh. Iko mada dari Gajah Mada umat amboga yang datanglah banjir. Boleh ya Allah. Bolehlah kapal tu. Nabi Nuh hanya minta lah Pak. Ialah urusannya gitu. Nah, kalau Nabi meminta itu cepat dikabulkan Allah. Ya kan? Apa kata Nabi Nuh kepada istrinya? Kalau 1000 tahun umurnya, itu istrinya panjang umurnya. Ya kan? Dia ombak ketiba oleh dia dari tungku dapur ke keluar ye. Dari bawah kandang rumah ke keluar ye. Ayah lawi ka melompet ke dari ayah dari langit ke diturunkan Allah berbentuk hujan lah.
labik siang malam nagariku kata randam lain naiklah ketika pauda ko dia awak lalamo suami istri dia lah baratui tahun salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu bakti wang jepung wang kabau tampak cik tampak berdua kalau pai awak beralik memakai baju mama papa naiklah ketika ko dia dak lantai yang ngaduda mencari adinda weko di lamun nombak do. Kalau ndak masuk Islam mindak malah. Tapi kamu tu kan istri saya aja. Kalau Nuh nang kini lah lamunnya cari bini itu apa? Tapi Nabi Nuh tidak. Ya kan? Akad to bininya ko Nuh. Ko angko ko rangke. Jo kappa buru angto rangke lah. Ambo janang ajak lah naik ketele berangkai lah kairan kapal buru angin. Kini saya tanya ibu-ibu, kalaulah ada, ini kan tak mungkin lagi, kalaulah ada nabi di zaman kita ini, ditakdirkan masih ada nabi sambungan selain dari Nabi Muhammad, dapat ibu suami nabi gadang tidak? Gadang manga nabi. Ya kan? RW suami ibu lah kadang. Bu, suami ibu lah mengapi mak ini kemapai, mak tu pakai stempel lah nampak demo. Bajunya lah baju PDA lo pakai telingo siko. Adolah namo siko di kota Sure provinsi Riau. Siapa suami ibu? Alun tahu leo. Ayah si John kalau jadi RW. Ada kebanggaan tersendiri dalam hati Nabi. Ayah suami awak bapangke dalam kampung. Kan? Nah ini. Tapi kalau orang sudah tertutup pintu hatinya, ya kan? Serapat-rapatnya Nabi suaminya, malah dia melawan suaminya itu. Jadi jangan ditiru istri Nabi. Nah, ambil cerita je lain. Fir'aun. Tapi ini istrinya soleh. Namanya Ibu Aisyah. Maka sekarang organisasi Islam Muhammadiyah, kalau ibu-ibunya bernama Ibu Aisyah. Nah, Fir'aun itu kafir kejam. Ditawannya Bani Israel beratus-ratus tahun. Kemudian anak laki-laki Bani Israel yang malahir dibunuh. Puncak kezalimannya dia mengatakan dirinya Tuhan. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Ya kan? Faqul halaka illa antazakka, kecen kainyo pabilonyo ka memberasihan diri. Fa'arahul ayatal kubra, perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Nyo pelien de Nabi Musa nyo lapen tungke di tangannya jadiulah. Apakah Fir'aun sadar? Tidak. Santiang lain kau main sihir aja. Hanya kecil sihir. Tapi Allah tidak mentakdir itu ulama dulunya belum tiba saatnya dia tersik. Bagi Allah bisa saja tu Pak. Kadang ulah tu nyululu Fir'aun tu. Pindah begitu. Akhirnya apa? Melihat mujizat Nabi Musa tu masuknya Nabi Musa tangan ke dalam sakunya tu nyukapi je ketiaknya. Keluar tangan tu bercahaya padih mata Fir'aun melihat. Banyak siang dia aja. Kan? Hebat lah tukang sihir ni aja. Akhirnya apa? Fahasyara fanada. Dia kumpulkan tentaranya semuanya. Apa katanya? Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Itu Fir'aun tu Pak. Tapi istrinya Pak melayaninya sebaik-baiknya Ibu. Lahir batin dia layani istri suaminya tu sebaik-baiknya. Kalau nyoka memasak pagi itu Bu, nyotanyon kau dah nyolo Dafir
nang kalama samba dafir. Ndak Firdaus jo Firaun. Ibu leceh tu ke suami. Kanyuan ke memasak dulu jangan sembarang samba jadi gue. Nang kalama tu ndak nan mahal bu. Ya di kampung saya Pak di Waso. Dahulu orang kan bertanah jo tungku Pak. Akhirnya orang bertanah lah di dinding saya. Iya kan? Adi jarangan tungku tiho doa. Adi cari kayu masih di persilangan letaknya. Adi umpannya minyak tanah seketik di duit nanti. Nasi bertanah jo tungku tu periuknya kan periuk basi tabak. Itu lama jo karak-karaknya bu. Jo sama-sama lado. Kini ambo uji lado nan di blender di giliang, jo lado nan jo batu lado. Kame rasanya Pak nan di giliang di batu lado. Awak bisa lo zikir sambil menggiliang lado. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jo blender tak bisa zikir nak tairi anda Pak. Ini apa? Ya. Tairi anda. Nah, akanlah digiliang lado tadi. Kamu tanah jo tungku. Air tu di kadang jo sandu namanya air didih. Sebenarnya air men. Di kampung namanya air didih. Air didih itu kan pakai tu. Adi masuk lado nala pakai bawang, nala pakai dasun tadi cukui bumbu-bumbunya, pakai daun kunyit. Dibungkui jo daun diletak lo di piring. Diwuan dia teh nasi tu balik. Dia lawak kariang. Atau diwuan pario beko. Abi makan je itu. Itu pokoknya ndak lara. Tapi lah lama terhindar dari kolesterol. Jadi nan kalama tu ndak nan maha do. Tanyuan ke suami dulu. Sudah tu dia teh meja makan tu ada cambui kudo. Cambui untuk belakang kudo bendi tu anyo tanyo di Fir'aun tu. Aku nonyo cambui ko dia kalau ndak lama sambal lakak lambo je cambui tu dah besok ambo ubah leh. Ibu leh itu ke suami ibu. Apa ibu ke masuk surga tu? Istri Fir'aun tu nyobuin dia Allah rumah dalam surga bu. Karena dia sangat hormat kepada suaminya. Walaupun suaminya kafir, tapi ketika dipaksa bertuhan kepada Fir'aun dia tidak mau. Dafir bukan Tuhan. Segala semua peraturan suami istri akan saya patuhi semua. Tapi kalau Dafir akan saya anggap Tuhan itu tidak bisa. Daripada membawa bertuhan ke Dafir, caranya nembori gini. Itu lo kelemahan Fir'aun Pak. Mandangah bininya minta cara itu langsung maretek dijanggu-janggunya. Bangga minta caranya dia tak sampai ke sini diulang itu 2 kali nak. Bininya tu nak tangguh rancaknya tu. Tak ada orang Pekanbaru ke serancak ini tu. Jadi mendengar cara itu nyata takui. Jadi orang kalau dah takui di bini Pak tu lama kesansara jadi raja. Akhirnya Firaun ku ditelan om. Bu, ini teragak masuk surga. Pertama salat berjamaah. Kalau ada wirid jangan lari pun. Ada orang kau Pak sudah yang salat jamaah lari tak. Ada tanya orang tak mendengar wirid. Itu kan ustaz nan di YouTube tu tiba. Kaji itu ke itu je tu nya. Nak ada tambahnya kaji itu tu dah. Iya kan? Kalau ustaz tu datang ke masjid, pitihnya tambah aja. Kalau awak pitih ke masjid, pitih awak kurang aja. Celek yang jalan tadi kan dia kurang pitih ada. Apa namanya si celek yang tadi? Tapi yakinlah Pak, sehari, 2 hari, 3 hari, balasannya berlipat ganda dari yang Bapak berikan itu. Rasakan. Bukan pahala saja dapat bersedekah itu, gantinya Pak. Banyak dari duit itu sendiri. Maka kita jangan pelit. Tadi kalau jalan kota kan, bedanya sedekah jo infak tadi. Kalau sedekah bisa ditukar juga galak. Tak ada pitih tu awak galak tadi.
Itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kau tak infak tadi, jangan galak ke kotak infak. Lalu kotak infak tadi muka tak isinya. Kan? Ada lo kawan nampak calik pura-pura laloknya ketika lo infak. Alah terlampau kotak tu aja kau ni. Ikut orang sempilik karyang. Allah pasti sempilik lo kayaknya. Kan? Ini. Sebab apa? Innas sakhiya qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa innal bakhila, orang yang bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar. Bini saya berang ke orang kikir kau pak. Jalan Allah bini Allah. Coba pak kikir ke ini pula berang. Mula mau tanya nak orang peman. Jo, ciri-ciri orang penciki itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Tak kaja wandanya iri. Kok kemakan gula ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi ada bini lalu dia saji. Jadi kita jangan kemudian kalau ibu-ibu hormat kepada suami, kalau ingin masuk surga sekeluarga apa itu pula hormati isteri awak. Kalau ada isteri apa lupa pak, jangan apa harinya. Misalnya apa suruhnya membeli tembakau di pasar, apa suka merokok je daun nanau, kan pakai tembakau tu, beli tembakau koyo bu, luponya, lain beli tu deh lupo dah, maaf ya dah, biarlah dah sepai, jangan berak mungkinnya, urang rumah awak pelupo kau awak nak meruntung pak, untungnya Pak Ustaz, ambo anak mana nomor 2 dulu lahir sonsam. Tak tanggung sakitnya kecil ibu melayan anak sonsam tu doh. Kakinya dulu tak sangkut lianya kuat. Masuk mau ke dalam tu minta di bidan isteri Ustaz sakit mana Ustaz, datanglah ke dalam. Masuk mau ke dalam. Maafan amboyo dah kok mati amboyo sakit mana. Tak tanggung sakit. Alah datang anak sonsam tu mau 2 tahun je lah anak tu sebenarnya. Dia dah lupa sakit tadi. Atau mengkau sampai anak orang sawale ya pak, karena bininya perlu. Kalau tak perlu pola bini apa nyuci semua anak. Jangan dah kaya udah aja. Sakit beranak kemana udah beranak. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk masuk. Bapak Ibu, kini yo jadi cembo tadi waktu pendek, waktu isa lama masuk ambo jamaah tadi jo saudara ambo Pak Bas. Kini kapailo ka bengke Pauzan nan punya terapel PDA dan punya sekolah Irsyad di jalan apa tadi? Dan untuk itu ambo mohon izin ke pak ibu-ibu, kok donan salah atau sabuit ambo tadi ambo minta maaf ya Pak. Ambo lah gaib 71 kok mati ke ambo. Maafkan ambo ya Pak ya. Ini ke maaf ambo. Ibu-ibu dah donan salah. Ambo doakan ibu-ibu nama tanah untuk ambo tadi. Nyobu boleh kambiang tak. Ya Allah ya Tuhan. Itu makanan favorit Nabi dan Nabi. Beliau ke kampungnya di Selimpawang betul sangka aja. Ya kan? Ini anak gulainya tadi gulai kambing tambah jo talu puyuh. Puyuh aku nak luntau rel lah. Besok lah ya. Talu puyuh jo taruh. Tambah jo ikan siam tu banyak
Ya Allah ya Tuhan, masuk serugo lah ibu nama tanah gue ya Allah. Untuk nan sawananya nan nyogi makan di putuan bo tu nyo. Ada nan lain-lain tadi itu selalu tu dia tahu dia mo dia tu. Ini. Kau nak ada bo malah kan nyimbo orang pun. Itu lagu nonyo kalau kita dah kek jauh. Jangan disumpah ya Ustaz nak. Nah, saya berangkat dulu ibu. Pepentun BCD. Di mana letak jalan kata luar, dake simpang padang luar, sungai Tanang juga tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinalo pintu ke keluar, lapeh lah ambo juati nan suci jumuko nanya ni, ambo berkira le deh.